Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu, tanggal 22 September 2021. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, dan merenungkannya. Marilah kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 9 ayat 1-6. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit dari segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, jika seseorang tak pernah tahu akan pergi kemana, ia pasti akan bingung dan tersesat. Tujuan begitu penting dalam sebuah perjalanan, apalagi dalam perjalanan hidup. Fokus pada tujuan membuat kita menjadi tak salah arah. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk memberitakan kerajaan Allah. Tujuan ini jelas, sehingga ia mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah. Yesus mengutus dan memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya untuk menunaikan tugas sebagai pewarta kerajaan surga dan pewarta kabar keselamatan. Karena pembaptisan dan sakramen Krisma, kita semua dipanggil dan diutus. Kita diberi tugas untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam mewartakan kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Yesus berpesan agar para murid tidak membawa apapun dalam perjalanan. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju." Hal ini mau mengatakan bahwa dalam melayani sesama, juga dalam mewartakan kerajaan Allah, kita harus fokus pada tujuan yang Tuhan kehendaki. Melepaskan dan meninggalkan segala sesuatu yang membuat kita terbelenggu hingga tidak bebas bersaksi. Terlebih kepentingan pribadi dan kenikmatan serta tawaran dunia yang menjauhkan kita dari Tuhan dan sesama. Tuhan menghendaki agar kita setia dalam berkarya, menerima keadaan sekitar dengan senang hati, tanpa mencari kepuasan diri semata, dan tetap mengandalkan pada kekuatan Tuhan melalui menjalin relasi pribadi kepada Tuhan. Sebagai pewarta kabar keselamatan, kita diminta untuk meninggalkan ego, kesombongan, keangkuhan, melainkan dengan segala rendah hati, berbelas kasih, dan membiarkan Allah berkarya dalam diri kita, agar tutur kata,
perbuatan, dan sikap kita membawa berkat dan keselamatan bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita mohon rahmat-Nya untuk dapat menjadi pewarta yang tangguh, yang tak mudah patah oleh tantangan dan godaan dunia yang melemahkan kita. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu, sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa, sambil memberitakan Injil, dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Para murid fokus dalam mewartakan kerajaan Allah. Semoga kita dimampukan untuk menjadi pewarta dengan mengandalkan kekuatan Kristus, bukan mewartakan dengan kekuatan diri kita sendiri saja, atau kekuatan lain yang tidak berasal dari Kristus. Semoga melalui kesaksian hidup kita sepanjang hari ini, lewat tugas-tugas kita sebagai pendidik yang penuh kasih, sebagai tenaga kesehatan dengan kelembutan hati, sebagai pengelola keuangan, pegawai pemerintahan dan pedagang yang jujur, sebagai pelajar yang tekun, sebagai petani dan nelayan yang selalu gembira, sebagai imam dan religius yang menampakkan kasih Tuhan, dan apapun profesi kita, menjadi berkat dan keselamatan bagi sesama. Marilah kita berdoa. Semoga dengan rahmat dan berkat-Mu yang menyertai kami tetap teguh setia menjadi pewarta sabda, saksi cinta kasih-Mu yang membawa berkat dan keselamatan bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.